Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Miladia dengan NIM 55522300035. Di sini saya akan membuat video tutorial MyOp untuk memenuhi UAS Praktikum PDPK kelas 6D. Yang pertama, kita buka aplikasi MyOp, lalu klik Create, Next, lalu kita isi data perusahaan sesuai yang ada di soal. Nama perusahaannya PD Pelangi. Alamatnya Jalan Mendut Barat nomor 47, Bandung. Lalu phone numbernya 022 325 5575. Untuk fax numbernya 022 325 5575. Untuk emailnya di sini yaitu pelangi cbn net id. Kalau udah kita mengisi data perusahaan lalu kita pilih next. Ini karena kita ganti menjadi tahun 2020. Ini bulan Desember, dan yang number of accountingnya yaitu 12. Lalu next. Lalu kita klik yang ketiga karena kita akan membuat akun ini sendiri. Next. Lalu di sini kita klik change. Lalu kita taruh folder di sini. Di sini saya menggunakan device teman saya karena device saya sedang bermasalah. Lalu di sini filenya PD Pelangi. Lalu kita kasih nama di sini PD Pelangi UAS Salsabila Miladia. Kalau sudah, selanjutnya kita klik next. Lalu kita tunggu datanya. Kalau udah kayak gini, kita di sini karena ada dua pilihan, kita pilihnya yang comment center. Lalu oke, kalau udah kita buka soalnya dulu. Selanjutnya soalnya udah ada, jadi kita akan membuat daftar akunnya terlebih dahulu. Caranya yaitu kita klik account, kemudian account list. Oke, selanjutnya yang pertama kita ke aset dulu. Yang general check account, kita ganti namanya menjadi cash in bank. Oke, selanjutnya ini kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan mengganti petty cash, tapi karena nomor accountnya udah ada yang gunain, jadi kita yang payroll kita ganti aja untuk nomor accountnya menjadi 9999. Lalu oke. Lalu selanjutnya kita akan ganti yang undeposit menjadi petty cash. Nomornya juga kita ganti menjadi 1400. Oke.
Oke, kalau sudah, selanjutnya yang trade debtors, kita ganti akunnya jadi akun receivable. Dengan nomor akun 131.300. Namanya kita ganti akun receivable. Lalu kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan ke kolom liability. Kita akan ganti yang trade kreditornya. Selanjutnya di sini kita akan ganti account number-nya menjadi 1100, lalu account name-nya namanya account payable. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita akan klik yang GST, klik yang ini. Kita akan ganti untuk yang tipenya, kita ganti menjadi other current liability. Untuk akun numbernya kita ganti menjadi 100. Lalu di sini kita kasih namanya PPN outcome. Kalau sudah, kita klik OK. Selanjutnya, lalu yang GSTP juga kita ganti, tipenya kita ganti menjadi other current, ininya 1600, namanya menjadi PPN income. Kalau sudah, OK. Selanjutnya kita akan memasukkan akun-akun soal ini ke Mayop, yaitu caranya klik new. Di sini akun nomornya kita tulis 1000. Lalu selanjutnya ini tipenya kita ganti menjadi aset. Akun nomornya 1000. Oke, selanjutnya di sini akun name kita ganti nama menjadi current asset. Lalu new lagi. Lalu untuk header akunnya kita akun numbernya menjadi 2000. Namanya menjadi fixed asset. Kalau udah, klik OK, lalu kita ke new. Selanjutnya yaitu untuk account type kita ganti menjadi other current, karena selanjutnya kita akan yang allowance ini, karena yang account petty and cash itu udah, jadi akun nomornya 1400, namanya allowance for debt. Lalu new 1500, namanya merchandise inventory. Lalu new 1600, namanya store supplies. Lalu new lagi 170, namanya prepaid insurance. New 1800, namanya prepaid rent.
new 1900, namanya prepaid tax. Oke, di sini karena asetnya sudah, kita klik new, lalu di sini kita ganti menjadi fixed asset. Nomor akunnya 2100, namanya equipment at cost, new 2110, namanya equipment debt. Selanjutnya kita klik OK. Oke, di sini untuk asetnya sudah, jadi kita akan sini kita akan klik down dulu satu persatu, agak menjorong. Nah, ini sudah rapi. Selanjutnya ini berarti sudah kelihatan rapi. Untuk kelihatan header account-nya mana. Lalu selanjutnya kita akan ke liability. Kita akan buat header account lagi. Klik new. Oke, selanjutnya kan kita akan membuat yang current liability. Di sini ada dua, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Kita klik header. Lalu yang pertama untuk akun numbernya 1000, yaitu current liability. Lalu klik new. Untuk 2000 kita long term liability. Kalau sudah, kita klik OK. Oke, di sini karena akun payable udah, PPN outcome udah, PPN income udah, kita akan membuat lagi, yaitu klik new. Lalu di sini, lalu untuk tab-nya kita ganti menjadi other current liability. Akun numbernya yang belum berarti expand, berarti 1200, namanya expand payable. Selanjutnya kita klik new lagi, yaitu 1300, nama akunnya income tax payable. New lagi 1400, PPN payable. Karena sudah, kita klik OK. Nah, ini udah ada akun payable, expand, income, PPN. Kita down lagi biar agak mencorong ke dalam. Selanjutnya kalau udah mencorong kayak gini, sudah rapi. Selanjutnya yaitu ke long term. Di sini di long term cuma ada satu account. Caranya sama kayak tadi. Klik new. Klik long term liability. Lalu nomor accountnya 2100. Ini udah ada, berarti kita ganti aja.
Tadi kan karena katanya sudah ada yang pakai, jadi kita ganti aja akunnya menjadi 9999. Oke, lalu kita yang new. Di sini yang long term 2100 dengan namanya Bank Permata Loan. Kita ganti namanya menjadi long term liability. Kita klik OK. Selanjutnya kalau udah kita ke yang equity. Itu juga sama caranya masukin yang tadi, yaitu kita masukin yang bagian ini, lalu klik new. Untuk account numbernya yaitu 1100 dengan nama Andrian Capital. New lagi 1200 dengan nama Andrian Drawing. Klik OK. Selanjutnya kita akan ke income. Selanjutnya income, kita ikuti yang ini yang ada di soal, yaitu sales and sales return. Caranya sama kayak tadi, klik new. Account numbernya 1100 dengan nama sales. New lagi, account numbernya 1200 dengan nama sales return. Klik OK. Selanjutnya kita ke cost of sale. Selanjutnya di sini ada cost of goods sold and freight paid. Caranya sama seperti tadi. 1100 dengan nama cost of goods sold. Lalu new lagi 1200 dengan nama freight paid. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya akan yang expense, yaitu caranya sama seperti tadi. Kita klik new, kita masukkan account numbernya. Yang pertama yaitu 1100 dengan nama advertising expense. Lalu new lagi 1200. Lalu nomor account 1200, lalu yang 1600 dengan nama insurance expense. Kita klik new lagi. Habis itu 1700 dengan nama rent expense. Lalu 1800 dengan nama wage and salaries expense. Lalu new, dan yang terakhir 1900 dengan nama other operating
Yang terakhir namanya other operating expense. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya, kita yang other income. Other income di sini cuma ada satu, yaitu interest revenue. Caranya sama kayak tadi, revenue 1100 dengan nama interest expense. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya itu other expense. Di sini other expense-nya ada 3. Caranya sama kayak tadi. Kita 1100 dengan nama interest expense. Kita new lagi 1200 dengan nama bank service charge. Lalu yang terakhir ada 1300 dengan nama income tax expense. Kalau sudah, klik OK aja. Nah, di sini untuk akun listnya itu sudah kita masukkan semua, maka kita langsung aja close. Oke, kalau udah selanjutnya kita mau selanjutnya kita akan kita klik list, kita akan klik tax code. Di sini banyak sekali akun pajak, jadi kita akan menghapus semuanya. Jadi yang disisakan hanya good and service and not reportable, karena ya dua itu yang akan dipakai. Lalu kita klik satu-satu untuk menghapusnya. Kalau udah dihapus semua, selanjutnya kalau udah dihapus semua, kita edit ini yang GST. Selanjutnya kita edit ini menjadi PPN. Deskripsinya ini oke aja. Kita menjadi pajak pertambahan nilai. Ininya masih sama, lalu klik OK. Lalu yang NT ini deskripsinya kita ganti menjadi tidak kena pajak. Ininya sama dua ini, lalu klik OK. Oke, selanjutnya di sini kita akan klik setup, lalu kita klik link account, lalu klik account and banking. Lalu yang paling bawah ini yang ada budget fund, yang petty cash kita ubah menjadi cash in bank. Yes, lalu klik OK. Lalu kita caranya sama kayak tadi, kita cek yang sales account apakah sudah cash in bank. Karena sudah, klik OK. Lalu yang terakhir ada purchase account. Di sini juga cash in bank karena ini udah dicentang, jadi kita jangan dicentang dulu, lalu klik OK. Lalu nextnya kita akan memasukkan nominal yang account list tadi. Kita buka dulu soalnya. Kita akan memasukkan nominal yang ada di sini. Caranya
yaitu setup, balance, lalu account opening balance. Lalu kita masukin aja angkanya di sini 41.520 juta. Lalu juga ada 9.800.000. Lalu juga sorry di sini nggak ada ya. Lalu yang P3 9.800.000. Lalu yang account receivable 85. Lalu yang allowance sini kredit jadi minus 11.800.000. Lalu merchandise 520 juta. Store 9.800.000. Prepaid 15.300.000. Prepaid rent 21.300.000. Prepaid tax 15 juta. Voluntary nggak ada. Equipment lalu selanjutnya di sini ada equipment at cost. Oke, next selanjutnya ya, kita akan equipment at cost sebesar 63.300.000. Lalu equipment account debt 16.500.000. Payroll ini harusnya kredit. Oke, kita ulangin aja 16 minus 16.500.000. Lalu di sini juga kredit 69.300.000. Yang di sini yang payroll itu 0. Lalu selanjutnya liability yaitu account payable minus 69.300.000. Lalu expense payable minus 3.900.000. Ini kelebihan nolnya 3.900.000. Lalu income tax payable 0. PPN payable nya minus 1.500.000. Lalu outcome nya 0, income nya 0. Lalu yang long term liability minus 301 juta. Lalu ini selanjutnya yang equity, Andrian Capital sebesar minus Andrian Capital minus 365.250 juta. Yang Andrian Drawing 25.400.000. Lalu yang income yang sales yaitu minus 503.300.000. Yang sales return-nya 0. Cost of goods sold-nya 314.100.000.
Ini kelebihan 0, 314 juta 100. Lalu freight paid-nya 8.800.000. Lalu advertising expense-nya 4.200.000. Teleponnya 8.700.000. Store-nya 4.750.000. Bad debt-nya 15.100.000. Depreciation-nya 16.500.000. Insurance-nya 14.300.000. Rent expense-nya sebesar 23.300.000. Wage-nya 36.300.000. Other operating-nya 9.300.000. Lalu sekarang yang other income, interest expense lalu selanjutnya minus 6.100.000. Yang interest expense-nya 9.040.000. Bank service-nya 6.600.000. Karena di sini masih tidak balance, berarti ada kesalahan. Jadi kita klik OK aja, lalu kita account list. Di sini yang other income harusnya ada revenue. Lalu OK. Lalu juga di long term ini namanya menjadi bank Permata Loan. Klik OK. Oke, kalau udah kita close, lalu kita yang tadi setup balance, account opening balance, lalu kita cek tadi yang sudah kita ganti. Yang pertama Bank Permata Loan, ini udah 301. Lalu illness revenue juga sudah. Oke, di sini karena tadi ada beberapa kesalahan, jadinya untuk saldonya sudah 0. Kalau sudah 0, kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan data customer, yaitu kita klik hard file, lalu card list. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan nama customer berdasarkan yang ada di sini, nama customer ini. Yang pertama kita klik new, lalu namanya Tekno Komputer, enter, card ID-nya C001, lalu alamatnya di sini Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Lalu teleponnya 022 623 0197. Lalu new, kita tulis lagi Trans Komputer.
enter C002, alamatnya Jalan Cileunyi Raya nomor 70 Bandung. Ini Bandungnya kita taruh di city. Bandung. Fontnya 022 723 5454. Lalu new, kita namanya Mega Komputer dengan card ID C003, alamatnya Jalan Sukasari nomor 12, Kota Bandung, dengan nomor telepon 022 621 10164. Kita new lagi yang terakhir, yaitu namanya Prima Komputer dengan card ID C004, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, kotanya Kota Bandung. Selanjutnya kalau udah, kita klik OK, lalu kita akan mengisi supplier. Sama kayak tadi, di sini supplier berdasarkan yang ini, namanya PT Makmur Jaya dengan card ID S001 dengan alamat BEC lantai 1 nomor 12, city kotanya Bandung. Selanjutnya kita akan, ini kan udah yang pertama, phone numbernya jangan lupa 022 630 333 4. New lagi CV Setia Abadi, card ID-nya S002 dengan alamat BIP lantai 3 nomor 31, kotanya Kota Bandung, dengan nomor telepon 022 380 2900. Lalu yang terakhir PT Lodan dengan card ID S003, alamatnya ITC lantai 2 nomor 29, kotanya sama Kota Bandung, nomor teleponnya 022 630 1234. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kalau udah, kita close saja. Lalu kita setup, kita balance, kita ke customer karena akan buat yang customer terlebih dahulu. Lalu di sini sesuai saldo piutang dagang, kita klik Tekno. Lalu di sini, lalu selanjutnya kita add sell. Di sini Tekno Komputer. Ini kita ganti dan Teknokom. Oke, di sini Tekno Komputer. Di sininya termnya kita ubah menjadi
Untuk tarotnya kita ganti menjadi in a given of day, lalu balance-nya 30. Kalau sudah, klik OK. Lalu invoice. Untuk invoice di sini F 11 garis miring 12. Untuk tanggalnya 25 11 2020. Lalu untuk memonya kita tulis saldo awal di utang dagang. Untuk di sini totalnya berarti 34 123. Ini PPN, kita klik record. Oke. Ini add cell. Untuk selanjutnya yaitu trans komputer. Lalu di sini netnya kita ganti in given. Ininya 30. Kalau udah oke. Invoice-nya F 11 25 dengan tanggal 29 11 2020. Di sini memonya sama kayak tadi. Saldo awal piutang dagang dengan nominal 28.600. Kalau sudah record oke. Add lagi dengan customer Mega Komputer. Ininya in given. Oke. In given. Oke. Invoice-nya F 11 10. Tanggalnya 23 11 2020. Namanya saldo awal piutang dagang dengan nominal 19.800. Record oke. Lalu customer yang terakhir yaitu Prima Komputer. Ini kita ganti jadi in given. Invoice-nya F 11 14 dengan tanggal 24 11 2020. Namanya saldo awal piutang dagang dengan nominal 3.300.000. Oke, record. Oke. Oke. Oke, ini sudah kita masukin semua. Lalu kita klik close aja. Lalu selanjutnya yang supplier, setup, balance, supplier balance. Selanjutnya kita akan yang supplier, yaitu klik add purchase.
Ini selanjutnya kita klik supplier yang pertama PT Makmur. Ininya kita ganti in given 30. Oke. PO-nya kita ganti menjadi C154234 C15234 dengan tanggal 23/11/2020. Di sini memonya kita ganti menjadi saldo awal utang dagang. Di sini nominal yang PT Makmur Jaya sebesar 23.100.000. PPN-nya di sini kita ganti menjadi tidak kena pajak. Lalu kalau udah kita record. Selanjutnya yang CV Setia Abadi. Add purchase. Ininya in given 30. Oke. PO-nya F1289 dengan tanggal 23/20/11/2020. Saldo awal utang dagang dengan nominal 17.600.000. Ininya tidak kena pajak. Record. Selanjutnya yang terakhir PT Rodan. Ininya kita ganti in given 30. Oke. PO-nya kita ganti jadi FK 2011 28/11/2020. Saldo awal utang dagang dengan nominal 28.600.000. PPN-nya tidak kena pajak. Record. Oke. Ini yang supplier udah. Selanjutnya kita akan cek apakah nominal sama dengan account payable. Nominalnya sama, yaitu 69.300.000. Kalau sudah, ini kita close aja. Lalu selanjutnya kita akan membuat daftar merchandise. Klik inventory, klik item list. Selanjutnya kalau udah, kita klik, lalu kita klik new item numbernya. Kita cari dulu yang persediaan. Nah, yang ini 123 0 OP, enter. Namanya IBM P230. Ininya kita centang semua. Di sini kita menggunakan ini, kita menggunakan sales, and then yang terakhir kita menggunakan ini. Untuk yang terakhir kita menggunakan merchandise inventory. Lalu kalau sudah, ini yang buying details, ini kita gunakan unit, dan ini gunakan PPN. Selanjutnya yang selling details, base sellingnya kita menggunakan yang 16 juta. Lalu ininya PPN,
selling unitnya unit. Selanjutnya kita klik OK, lalu kita klik new. Dengan barang yang kedua, item numbernya A60 PC. Kita klik semuanya. Kita kasih nama Acer P60. Karena sini sudah, jadi kita ke buying details. Ini sudah. Sellingnya kita ubah 12.500.000. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah, kita close. Selanjutnya kita akan menghitung inventory, yaitu set item price, average. Oke. Selanjutnya kita klik count inventory. Lalu di sini yang count itu kita jadi 20, yang IBM, yang Acer jadi 16. Selanjutnya kalau udah, kita adjust inventory. Di sini kita memilih merchandise inventory, use account, continue. Lalu opening balance. Di sini kita ubah menjadi 31/12/2020 dengan memo saldo awal persediaan barang dagang. Di sini unit cost-nya kita ganti. Yang pertama yang IBM sebesar 16 juta. Lalu next yang Acer 12 juta 500. Setelah itu kita klik record. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi-transaksi yang ada di sini, yang memo ini. Kita yang pertama klik sales, lalu receipt payment. Selanjutnya ini customer yang pertama yaitu dari Tekno. Kita klik yang Tekno. Lalu amount received-nya itu sebesar 34.100.000. Payment methodnya di sini menggunakan cek. Lalu di sini namanya di sini kita tulis untuk memonya penerimaan kas. Lalu ID-nya BKM 12 1 3 Desember 2020. Lalu kita klik command apply. Kalau sudah, klik command apply. Ini kita klik enter agar out of balance-nya 0, lalu record. Lalu di sini kita cancel aja. Lalu selanjutnya di sini ada voucher kas kecil, yaitu kita klik banking, spend money. Selanjutnya yaitu di sini kita ganti menjadi petty cash. Lalu di sini untuk memonya kita tulis memonya yaitu pembayaran. Kita tulis di sini yaitu memonya pembayaran telepon. Pembayaran telepon dan
listrik. Lalu di sini tanggalnya 4 Desember 2020. Lalu di sini kita klik ininya aja. Kita telepon and electric, use account. Lalu amountnya di sini kita tulis dulu 975.000. Lalu kalau sudah, kita di sini out of balance-nya 0, berarti sudah berhasil. Lalu record. Selanjutnya cancel. Lalu di sini selanjutnya faktur transaksi ketiga, yaitu ada penjualan kredit, yaitu faktur. Yang pertama kita, lalu di sini sales, enter sales. Layoutnya jangan lupa kita ubah menjadi item. Oke, lalu customer di sini adalah customernya trans. Berarti di sini tulis trans. Lalu invoice numbernya F121. Selanjutnya di sini date-nya yaitu tanggal 6 2020. Shipnya itu 9. Lalu setelah di tab kan akan muncul seperti ini. Untuk price-nya kita 18 juta. Selanjutnya di sini kita aser sebanyak 7 unit. Lalu di sini aser 14 juta. Selanjutnya kalau sudah 286 nominal sama. Lalu kalau sudah kita record. Transaksi berikutnya yaitu retur penjualan. Lalu selanjutnya ini kita cancel aja karena ini nota kredit, jadi kita ke sales, enter sales. Layoutnya kita ubah item. Lalu kita pilih customer. Di sini customernya adalah trans. Di sininya terusnya kita ganti in giving and balance-nya 30. Kita invoice-nya NK 121 dengan tanggal 7 Desember 2020. Lalu selanjutnya di sini kita akan barangnya yang diretur ada 2, jadi minus 2. Lalu di sini ada IBM dengan total dengan harga 18 juta. Lalu selanjutnya ada minus 1 dari Acer dengan harga 14 juta. Kalau sudah, kita record, cancel, lalu lanjut transaksi yang kelima yaitu pembelian kredit. Lalu selanjutnya di sini masih sell, tapi kita pencet yang sales register. Lalu di sini tanggalnya kita ubah jadi 01/01/2020 dan di sini 31/12/2020. Kalau sudah, kita reduce and credit. Lalu kita klik apply to sell. Selanjutnya memonya kita ganti menjadi return penjualan. Untuk ID-nya NK kita ganti menjadi NK 12/1. Untuk tanggalnya 07
12/12/2020. Di sini nih klik amounts lalu enter. Di sini out of balance sudah 0. Selanjutnya record. Selanjutnya kita close. Lalu yaitu kita ada transaksi. Oke, berarti pembelian kredit ini merupakan transaksi terakhir dari tugas UAS Mayop kelas 6D PDPK ini. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sebelum ditutup, kita akan melihat dulu data auditornya. Account, company data auditor, next, next. Ini pastikan angkanya sudah seperti ini. Yang ininya kita ganti tahunnya menjadi 2020. Lalu juga 31 12 2020. Selanjutnya run review, ini sudah centang semua, sudah benar. Lalu next, run review, finish, selesai. Ini kita no. Oke. Untuk UAS Mayap, untuk penugasan UAS Mayap saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.